Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sarah Az-Zahra BP 181054-2011. Yang kedua Reza Hayatul Fitri 181054-2013. Yang ketiga Wahyu Fernando 181054-2023. Yang keempat Mahendra Saputra 181054-2025, dan yang kelima Ikmayadana 181054-3001. Yang pertama, asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini, asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjangnya. Yang kedua, jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi terbagi atas 4. Yang pertama, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak yang tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang keempat, asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang saham polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Selanjutnya, fungsi asuransi. Yang pertama yaitu pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan digantikan oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Yang kedua, penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi. Dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengolahan uang dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikannya. Selanjutnya, penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk selain asuransi jiwa, jumlah premi akan ditentukan dengan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan yang diinginkan. Untuk asuransi jiwa biasanya besaran premi sesuai dengan kesepakatan atau ketetapan perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu tujuan asuransi.
Asuransi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu sebagai pemberi jaminan kepada nasabah agar terlindung dari risiko-risiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Asuransi juga dapat meningkatkan efisiensi terhadap suatu hal. Nasabah tidak perlu melakukan berbagai upaya pengamanan dan pengawasan karena akan banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Tujuan asuransi yang kedua yaitu sebagai pemerataan biaya. Maksudnya adalah nasabah hanya akan mengeluarkan biaya tertentu dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita karena perusahaan asuransi yang akan menanggungnya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi nasabah karena jumlah kerugian yang diderita jumlahnya tidak tertentu. Tujuan asuransi yang ketiga yaitu asuransi jiwa memiliki tujuan asuransi yang sangat mulia, yaitu sebagai tabungan nasabah. Hal ini dikarenakan jumlah yang akan diterima sudah pasti akan jauh lebih besar daripada jumlah premi yang dibayarkan. Namun sayangnya tujuan ini hanya berlaku untuk asuransi jiwa saja. Selanjutnya itu sasaran asuransi. Dalam sasaran asuransi ini ada 3 bagian. Yang pertama, pembayaran asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Namun, kita tidak tahu akan masa depan. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian, maka tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian itu dapat berupa kerugian sebagian atau partial loss atau berupa kerugian total atau total loss. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Yang kedua itu pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial atau Social Security Insurance. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi, tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahayanya. Selanjutnya itu sasaran asuransi. Pada sasaran asuransi ini ada 3 sasaran. Yang pertama, pembayaran asuransi. Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Namun, kita tidak tahu akan masa depan. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian, maka tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Kerugian itu dapat berupa kerugian sebagian atau partial loss atau berupa kerugian total atau total loss. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi yang sungguh-sungguh dideritanya. Selanjutnya, pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas antara penanggung dan tertanggung. Artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial atau Social Security Insurance. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi, tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Selanjutnya itu kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi
anggota tertanggung, perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota yang bersangkutan. Jenis asuransi ini mirip dengan perkumpulan koperasi. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya. Misalnya bantuan biaya upacara untuk anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi. Kelebihan asuransi. Yang pertama yaitu asuransi untuk tabungan masa depan. Maksudnya di sini yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya dengan ikut asuransi, kita ibarat sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi buruk nantinya. Asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan atau hal-hal yang berisiko. Yang kedua kelebihannya yaitu membantu mengatur keuangan. Maksudnya yaitu karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke asuransi, hal ini bisa untuk menahan kita mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Jadi asuransi sebenarnya membantu kita lebih ketat mengontrol keuangan dan berpikir apa yang perlu diprioritaskan, bukan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kekurangan asuransi. Yang pertama yaitu dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Maksudnya yaitu setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kita bayarkan sebelumnya akan hangus, dan kita tidak bisa melakukan klaim. Kekurangan yang kedua yaitu sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Maksudnya yaitu berkaitan dengan poin sebelumnya, pembayaran yang berhenti di tengah jalan akan membuat pembayaran yang sebelumnya yang kita lakukan akan menjadi hangus. Itu membuat kita tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kita pernah bayarkan sekarang menjadi perusahaan asuransi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.